Selanjutnya kita akan membuat footer. Footer ini posisinya di bawah yang terakhir. Kita buat grup layer baru dengan nama footer. Kemudian kita mulai dengan membuat latarnya. Buat layer baru. Oh, jangan pakai layer, kita pakai ini aja, rectangle. Kita buat di sini sekitar segini jaraknya, besarnya segini. Warnanya kita buat sedikit lebih gelap dari ini. Oke. Nah, begini. Kemudian kita beri tekstur. Klik ganda. Perlu dikasih noise tidak ya? Kita lihat dulu ini. Kita lihat contohnya. Sepertinya tidak dikasih noise di sini. Kita lakukan juga di sini. Pilih pattern overlay, kemudian pilih pola pattern. Nah, misalnya ini kita turunkan nih jadi segini, kecil sekali. Oke, 10. Kemudian sekarang saya ingin menambahkan aksen untuk sedikit saja untuk memisahkan antara latar dengan footer. Jadi saya buat layer baru, aktifkan tool single row marquee tool. Row marquee ini tool yang jarang sekali digunakan, dan kalaupun digunakan paling buat di desain web, karena mungkin satu-satunya yang pakai 1 pixel itu cuma di desain web. Nah, klik sekali untuk membuat garis 1 pixel, kemudian isi dengan putih. Edit, fill white. Kembali ke view 100%. Sini. Mungkin perlu diturunkan lagi opacity-nya. Opacity garis. Oke. Anda bisa lihat di sini tanpa garis 1 pixel tadi dan dengan garis 1 pixel kelihatan ada sedikit perbedaan. Sangat tipis tapi cukup untuk memisahkan antara kedua bagian ini. Selanjutnya kita tambahkan teks di sini untuk penjelasan tentang situs. Sini kita gunakan tentang desain digital, berita seperti ini. Kemudian kita tambahkan untuk teksnya, kita ambil saja dari yang atas, copy ini, paste di sini. Ini perlu sedikit lebih besar karena ini untuk judul. Misalnya kita buat bold sekitar 14. Oke. Selanjutnya ini kita copy dengan cara tahan alt lalu geser. Sekarang ini semua isinya kita buang dan kita ganti menjadi ini ada yang, nah, ganti jadi foto. Oke, mungkin anda sedikit bertanya kenapa sama antara ini dengan ini ya, style antar tentang desain digital dengan ini perlu disamakan untuk menjaga konsistensi tampilan teks. Jadi kalau dengan tampilan yang sama, user itu, pengunjung dengan mudah mengenali bahwa ini adalah sub judul, ini juga subjudul gitu. Jadi dan secara dilihat dari efektivitasnya ini juga memudahkan karena dalam proses pemrograman CSS untuk yang ini kita cukup menggunakan style CSS yang sama dengan yang tentang desain digital. Jadi menghemat CSS yang tentunya menghemat
ukuran file. Jadi nanti file halaman akan lebih mudah di load di internet. Oke, berikutnya kita buat thumbnail untuk foto. Kita buat untuk ukurannya sekitar, makanya kita buka dulu info. Ambil sini sekitar 80. Oke, seperti ini. Sekarang agar terlihat seragam, saya ingin memberi efek yang sama dengan thumbnail ini. Kenapa disamakan? Karena untuk memberi tampilan yang seragam saja. Dan dengan tampilan yang seragam, kita tidak menghabiskan space, karena style CSS di sini dengan di foto kecil ini akan sama. Jadi saya aktifkan yang ini atau thumbnail yang lebih besar, kemudian saya copy, klik kanan, kemudian pilih copy layer style, kembali ke thumbnail kecil, klik kanan, pilih paste layer style. Jadi sekarang dia punya tampilan yang sama. Oke, sebelumnya saya ingin merapikan dulu. Ini saya kasih nama 1px white line tentang desain digital. Ini cukup di sini, ini foto, besar di sini. Kita buka dengan ini. Ctrl G ini untuk foto. Berikutnya saya tinggal copy saja nih. Tahan Alt lalu geser. Sekali lagi untuk membuat foto yang lain. Mengatur jaraknya, seleksi semua. Tahan Shift lalu klik yang paling bawah, gambar paling bawah, kemudian klik distribute horizontal center. Dan kita sudah selesai di sini. Kita bisa menambahkan gambar di sini jika mau. Misalnya saya ambil gambar dari stock exchange lagi dari sini. Saya tinggal simpan saja di atas salah satu thumbnail. Tahan Alt lalu klik di antara kedua layer, tekan Ctrl T lalu perkecil ukurannya. Itu juga untuk yang lain. Saya tinggal aktifkan ini, simpan di atas ini, ubah jadi clipping mesh, simpan juga di sini. Yang ini sama, ambil lagi gambar yang lain, misalnya ini, simpan di atas ini, ubah jadi clipping mesh, tahan Alt lalu klik tengah-tengah kedua layer, Ctrl T dan perkecil ukurannya. Oke, saya kira kita sudah selesai di sini. Saya harap Anda belajar, terutama yang para pemula, dari video tutorial singkat ini. Anda belajar teknik-teknik proses desain web di Photoshop. Silakan pelajari bahasan lebih lengkap di buku. Jika ada pertanyaan, Anda bisa bertanya ke situs saya. Cari di kontak. Di sini Anda tinggal kirim email. Pertanyaan akan usahakan saya jawab. Oke, saya harap Anda terbantu oleh tutorial singkat ini. Terima kasih atas perhatiannya.